Sobat Investor, senang sekali kembali lagi dengan saya Nadine Hedra di program Break Time IDX Channel. Sepertinya udah lama banget nih ya, kita nggak bincang bareng nih mengenai saham ataupun bisnis nih Sobat Investor. Nah, kita kembali lagi untuk ngebahas saham-saham ataupun emiten menarik lainnya ya. Dan sementara itu kita cek dulu penutupan indeks harga saham gabungan pada sesi pertama tadi. Dan ternyata ditutup menguat tipis, bertambah sekitar 0,42% atau bertambah sekitar 28,086. Dan sekarang berada di posisi 6.744,545 nih sobat investor. Nah, ada 300 saham yang menguat, 212 saham yang melemah, dan 212 saham yang stagnan. Dan welcome banget ya untuk emiten baru kita yang listing pagi ini tuh ada 4. Kalau saya nggak salah ingat tuh ada Widi, CRSN, Teguk, dan satu lagi GRPM. Nah, sementara terpantau 3 emiten baru, salah satunya Widi, CRSN, dan Teguk positif ya. Dan sementara GRPM sudah menunjukkan pelemahannya untuk hari ini nih sobat investor. Kira-kira kamu udah beli IPO-nya yang mana nih? Boleh dong ketik di kolom komentar apakah kamu IPO hunter juga atau iya gitu ya. Dan tema yang akan kita bahas hari ini adalah bagaimana sih prospek indeks harga saham gabungan di semester 2 2023 ini. Nah, kinerja indeks harga saham gabungan kita pada kuartal pertama 2023 itu sedikit lesu ya sobat investor. Dari sentimen eksternal, kebijakan bank sentral juga membebani bursa Eropa dan Amerika Serikat nih sobat investor. Namun meski demikian sentimen domestik masih memberikan angin segar nih yang tercermin dari data-data ekonomi Indonesia yang masih baik. Nah, sepanjang semester pertama ini indeks harga saham gabungan turun 2,09% ya dan berada di dalam tren sideways-nya. Sehingga pergerakannya masih terbatas di 6.500 sampai 6.950. Lantas gimana sih prospek indeks harga saham gabungan di akhir tahun ini? Kalau akhir tahun lalu tuh kita memprediksikan indeks harga saham gabungan itu bakal menembus 7.500-an ya untuk tahun ini. Kira-kira masih enggak nih prediksinya, analisanya itu melihat akan tembus di 7.500. Nah, langsung aja saya undang narasumber kita, Pak Ahmad Yaki, Head Online Trading dan Teknikal BCA Sekuritas. Dan tadi sobat investor yang bilang hari ini ini ada juga yang baru join, sobat investor hari ini portofolionya merah atau gimana nih? Ayo, indeks harga saham gabungan lagi hijau ya. Jangan sampai portofolio kita juga malah merah nih di saat indeks harga saham gabungan hijau. Nah, sepertinya Mas Ahmad Yaki udah berjoin. Halo Mas Ahmad Yaki, apa kabar? Halo, iya, siang Mbak Nadine. Iya, kira kita ketemu lagi ya Mas. Iya, gimana Mbak? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Nah, Mas Yaki mau tahu dong gimana nih kinerja indeks harga saham gabungan pada sesi pertama ini? Kalau lihat dari pergerakan, kita langsung masuk ke market aja ya. Jadi kalau lihat dari pergerakan hari ini, kami melihat dari sisi teknikal untuk BCA Sekuritas sendiri, pergerakan ISG masih cenderung menguat ya. Kemarin memang masih bertahan untuk
masih di dalam support weekly-nya ya, karena weekly support itu IHSG masih di area 6.600 sampai 6690-an ya. Jadi harusnya dengan kondisi ini harusnya IHSG masih cenderung bullish ya. Kalaupun koreksi minor harusnya dengan kondisi sekarang sudah masuk Juli, teman-teman investor atau trader bisa untuk melakukan akumulasi baik karena memang potensi untuk laporan keuangan di first half 2023 untuk rilis di minggu kedua, minggu ketiga untuk Big Cap dan Big Bank juga udah mulai bisa diperhatikan ya. Jadi pergerakan hari ini lebih ke sentimen dari market lokalnya sih, karena kalau dari US sendiri kita tahu closing Jumat lebih cenderung melemah karena kekhawatiran akan The Fed kebijakan suku bunga lanjutannya dan belum solidnya data ekonomi US sih, data tenaga kerja US. Itu aja sih Mbak. Oke, baik. Nah, meninjau kinerja indeks harga saham gabungan pada semester pertama ini, Mas Yaki, dan ternyata kan koreksi ya, maksudnya indeks harga saham gabungan kita di semester pertama. Ini bagaimana nih, Mas, pergerakannya? Apakah di sepanjang tahun ini akan tetap terkoreksi, tidak capai target, atau nanti akan ada perubahan di semester 2? Ya. Sisi teknikal sendiri sebenarnya kalau kita lihat weekly-nya masih ada potensi untuk IHSG di akhir tahun itu menembus level di 6951 sampai 6992 ya. Jadi masih range di situ ya. Cuman kalau memang IHSG bisa bertahan di atas 6.800 di sekitar September Oktober, ada potensi menarik untuk IHSG balik ke atas 7.000-an dengan target terdekat di area 7.080 sampai 7.131. Jadi memang kami masih bullish secara teknikal dari BCA Sekuritas akhir tahun masih di area 6951 sampai 6992 untuk IHSG-nya. Oke, baik. Nah, kalau misalnya kita ngebahas tentang Big Cap nih, Mas Yaki, kan BBRI menguat, BCA juga, BMRI juga menguat sekitar 4,79%. Nah, hanya aja BBN ini yang melemah. Nah, kira-kira bagaimana nih proyeksi perbankan di semester 2 ini? Ya, harusnya kalau lihat dari kinerjanya, kami masih optimis bahwa Big Bang masih akan tumbuh ya, karena kita tahu nih perbankan Indonesia itu paling tinggi di Asia, bahkan mungkin di dunia. Jadi wacana untuk kenaikan lending rate di perbankan sendiri sebenarnya itu masih sekedar wacana, jadi masih ada ruang untuk perbankan menahan suku bunga kreditnya di level tinggi sekarang ya. Jadi dan kalau kita lihat dari beberapa data yang keluar juga loan disbursement itu udah mulai meningkat dan kredit menganggur yang notabene-nya baki tidak ditarik oleh korporasi ini sudah mulai menurun saldonya. Jadi ada data yang mencerminkan bahwa loan disbursement atau penyelenggaraan kredit itu udah membaik. Jadi tanpa harus diturunkan suku bunganya juga sebenarnya kredit sudah tumbuh gitu loh. Jadi nggak ada keterpaksaan untuk menurunkan suku bunga. Jadi ini harusnya masih bagus ya. Cuman kalau kita lihat pergerakan dari 4 BB yang udah dibahas, sebenarnya untuk volatilitas trading itu lebih menarik ada di Mandiri dan BNI ya. Untuk BCA dan BRI itu lebih ke fundamental karena memang volatilitas harganya sangat tipis. Itu aja sih. Jadi memang kalau untuk trend sekarang justru dengan BNI yang koreksi melakukan akumulasi buy di BNI itu cukup menarik. Oke, baik. Walaupun koreksi itu berarti kesempatan untuk sobat investor bisa beli di harga yang koreksi ya Mas Yaki ya. Iya, betul. Dan sobat investor yang ingin bertanya boleh ketik di kolom komentar. Kita nanti cek dan dicek portofolionya sobat investor juga ya. Nah, Mas Ahmad Yaki, kalau misalnya kita membahas tentang produknya konsumer nih, kira-kira nih apa aja sih yang bisa kita pantau? Karena kan data ekonomi juga menunjukkan inflasi di Indonesia kian melandai ya. Nah, itu juga diharapkan untuk mendorong tingkat konsumsinya masyarakat nih. Oke, kalau dilihat dari data konsumsi masyarakat yang sudah membaik, terus juga ada endemi yang sudah mulai dibuka dari pandemi jadi endemi, pola konsumsinya harusnya lebih tinggi ya dengan data ekonomi yang membaik ini. Sektor-sektor seperti daily product dan FMCG atau fast moving consumer good ini menarik seperti Unilever, Indofood, ICBP dan Emyor. Walaupun kita tahu beberapa komoditas seperti harga gandum dan harga gula masih tinggi ya, cuman ini nggak akan bisa disubstitusi dengan barang lain. Jadi harusnya konsumsi ini akan masih cukup baik. Dan untuk melihat healthcare-nya mungkin bisa diperhatikan saham-saham seperti Kalbe Pharma, Sido dan Good ya. Oke, baik Kalbe, Sido, Good. Tapi disclaimer on ya sobat investor, bukan ajakan jual maupun beli. Tetap harus dilihat dulu nih, dianalisa dulu ya Mas Yaki ya. Betul. Ya, nah Mas Yaki, kalau misalnya saham-saham konsumer, bagaimana nih proyeksi saham di sektor logistik, perhotelan, dan transportasi? Ini kan kita udah pasca pandemi ya, udah selesai nih. Kira-kira pertumbuhannya itu apakah berbalik lagi sebelum COVID-19 atau ini masih pelan-pelan untuk pelan-pelan naik gitu? Oke.
Kalau dilihat dari sekarang sudah berubah tadi ya, dari pandemi menjadi endemi dan semua sektor sudah dibuka untuk kita jalan-jalan, kita traveling dan sebagainya, konsumsi juga mulai membaik. Harusnya ini menjadi sektor yang potensi yang baik untuk sektor logistik, perhotelan dan juga transportasi ya. Kenapa? Karena kita tahu waktu pandemi kemarin okupansi rate di sektor bisnis perhotelan dan transportasi juga menurun. Kita tahu Bluebird okupansinya turun banyak, terus juga bisnis perhotelan juga okupansi rate-nya turun banyak karena memang jarang orang yang berani nginep hotel, kecuali hotel itu untuk penampungan COVID-19 ya. Jadi dengan sekarang dibuatnya pariwisata, semua wisata dibuka, dengan ramainya di sosmed semua tempat wisata dipromosikan, ini kalau kita lihat traffic jasa marga pun meningkat ya untuk yang luar kota. Jadi sebenarnya ini kata positif bahwa sektor logistik, transportasi, dan pariwisata harusnya punya kinerja yang cukup bagus di akhir tahun. Karena kita lihat juga traffic juga meningkat, data e-commerce juga masih cukup tinggi untuk transaksinya, jadi logistiknya juga pasti akan jalan, wisata juga occupancy rate-nya naik, jadi ya semuanya harusnya good sih untuk tiga bisnis ini ya. Oke, baik. Benar-benar udah waktunya untuk rebound kembali setelah COVID-19 ya, Mas Yaki ya. Betul. Nah, Mas Yaki, kalau misalnya hari ini kan banyak banget nih IPO, emiten baru listing di bursa kita. Ada 4 ya, ada GRPM, CRSN, ada Widi, dan Teguk. Dan sepertinya pergerakannya di hari pertama rata-rata cukup bagus ya, Mas Yaki. Ini kedepannya kira-kira gimana nih, Mas? Harusnya kalau yang harus diperhatikan adalah momen IPO ya. Jadi kalau kita susah untuk bilang IPO itu bagus atau jelek, karena bisa aja ketika dia memberikan informasi di prospektus bahwa ini untuk membayar hutang, ini untuk ekspansi, itu belum tentu itu direalisasikan sebenarnya, karena itu bukan untuk waktu yang 1-2 hari, tapi butuh 3-6 bulan, dan mereka juga akan kirim report secara rutin ke IDX ya sebagai regulator. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah momentumnya sih untuk trading jangka pendeknya. Jika sudah naik dan sudah untung, ya kenapa kita nggak take profit, karena belum tentu momentum kinerjanya nanti sebagus yang ada di prospektus. Itu yang kita nggak tahu. Itu yang pertama. Kedua, kebijakan pembagian dividennya belum tentu seperti yang udah ada di prospektus. Jadi ini yang harus diperhatikan oleh teman-teman investor kalau mau bermain di saham IPO ya. Momentum boleh, tapi kita juga harus melihat bahwa kinerja boleh kita lihat laporan keuangan, tapi momentum IPO biasanya lebih sakral sih untuk saham-saham IPO ya, kebanyakan, karena memang jarang IPO yang bisa auto reject atas berkali-kali, kebanyakan 1-2 hari lalu besoknya ARB berkali-kali. Itu juga sering kan, itu yang harus diwaspadai oleh para investor dan trader. Iya, benar. Nah, berarti kalau misalnya kita mau bermain di saham IPO ini, kita juga harus banyak belajar, melihat prospektusnya, tujuan, dan lainnya ya, Mas Yaki ya. Bukan hanya belajar tentang teknikal ataupun fundamental aja ya. Karena kalau misalnya kita udah untung tapi kita nggak take profit, ternyata kita diguyur gitu ya, Mas Yaki ya. Ya, lebih disiplin dan lebih membaca fundamental dari prospektus sendiri. Oke, baik. Nah, kalau misalnya kita ngebahas tentang IPO, kemarin hari Jumat ada emitennya Aman Mineral nih, listing nih Mas Yaki, dan cukup besar, sekitar 10 triliun lebih. Nah, kira-kira ini pengaruhnya apa nih di marketnya kita? Karena waktu IPO kemarin cukup naik secara bertahap, tapi hari ini sudah turun lagi, hampir kayaknya menyentuh dengan awal IPO harganya ya. Ya kalau dilihat dari pergerakan kemarin sih, dari kemarin dan sekarang sebenarnya selama bertahan di atas harga IPO, sebenarnya saham ini masih menarik ya, karena di harga sekarang, di kemarin IPO di 1695 dengan harga segitu, kalau nggak salah itu kan PI-nya masih di bawah 10 kali, jadi harusnya dengan potensi dia punya izin, karena kita flashback ke berita beberapa hari lalu ya, bahwa yang punya izin ekspor konsentrat mineral itu cuma 2 saat ini, yaitu Freeport Indonesia dan Aman Mineral. Ini harusnya menjadi kata positif ya, karena sekelas Inco dan Antam pun belum dapat izin untuk ekspor mineral. Jadi ini bisa menjadi kata positif untuk menaikkan untuk mengerek harga Aman ke atas lagi ya, ke atas 1.700 sampai 1.800-an seperti awal IPO di 1820. Jadi dengan kondisi sekarang harusnya selama bertahan di atas 1650, 1695, akumulasi baik untuk saham Aman itu cukup menarik sih menurut saya, karena memang dari sisi IPO-nya juga nggak kemana-mana, duitnya hanya muter di grupnya aja, bayar utang ke anak usaha, lalu ekspansi di anak usaha dan sebagainya. Sisi lain juga bisa ekspor untuk bisnisnya juga, mereka sudah dapat izin selain Freeport hanya 2 perusahaan yang saat ini saya tahu. Jadi harusnya ini menjadi kata positif sih untuk Aman sendiri untuk akumulasi baik.
Oke, baik. Aman benar-benar cukup bisa diperhatikan lah ya, karena hanya dua tadi ya Mas saham yang perusahaan yang mendapatkan dua izin untuk ekspor ya. Iya. Nah, Mas Yaki kalau misalnya nih prospek aman ke depan, apakah memang bisa kita pegang dengan cuman adanya aman dan Freeport yang mendapatkan izin masih baru gitu ya, baru mendapatkan izin atau kita tetap harus melihat lagi nih teknikalnya nanti ke depannya gimana? Eh, Mungkin kita saat ini lebih berpegang kepada berita fundamental dan bisnisnya saja dan prospektus ya, karena kalau kita lihat teknikalnya juga baru 2 hari, kita belum bisa melihat historical data yang lebih panjang ya, karena ini cukup pendek untuk melihatnya. Kalaupun dilihat untuk trading short term yang harian ataupun yang per menit, itu juga agak susah karena memang saham ini agak flat ya pergerakannya. Jadi menurut saya sih lebih berpatokan kepada laporan keuangan yang ada di prospektus dan berita-berita yang terkait dengan bisnis saja sih untuk saat ini sih. Cuman saya masih yakin dan masih optimis sih selama aman masih di harga 6, di atas 16.50, untuk di hold atau diakumulasi masih cukup menarik sih. Oke, baik. Sobat investor yang mau bertanya tentang portofolionya, cek dan dicek boleh langsung ketik di kolom komentar ya. Mas, kalau misalnya nih kita membahas saham-saham yang menarik untuk tahun ini. Kalau tahun lalu itu kan panggungnya batu bara ya. Nah, Ya, kalau tahun ini kira-kira apa nih Mas Yaki? ya sebenarnya kalau kita lihat akhir tahun pasti momennya akan lebih ke komoditas ya, karena bagaimanapun juga kita tahu ya, eh, di kuartal kedua, kuartal ketiga sampai kuartal 4 itu memasuki winter di luar negeri. Itu pasti larinya ke komoditas energi, entah itu minyak, batu bara, dan gas. Jadi pasti main ke komoditas. Itu yang pertama. Kedua, OPEC Plus Rusia memotong target produksi mereka. Harga minyak di Rusia harga minyak Arab Saudi-nya juga udah mulai naik. Jadi pasti ada potensi untuk demand dari oil ini akan berpindah ke gas dan ke batu bara. Gas juga sudah naik, jadi ada potensi untuk batu bara juga pick up. Karena biasanya batu bara akan jadi substitusi terakhir karena memang infrastrukturnya sudah ada untuk PLTU dan sebagainya. Jadi sebenarnya komoditas untuk minyak dan gas serta batu bara ini menarik untuk diperhatikan ya, apalagi sekarang batu bara masih trending down ya. Jadi dengan kondisi saat ini sebenarnya melakukan cicil beli atau akumulasi buy atau average down untuk saham-saham batubara sih cukup menarik ya dengan kondisi saat ini. Terus juga kalau kita lihat juga tahun depan adalah tahun politik, jadi harusnya saham-saham di consumer good, komoditas dan perbankan juga menarik untuk diperhatikan. Terus juga ada katalis positif dari ekosistem EV yang sudah mulai membaik, makanya kita lihat saham-saham seperti Auto DRMA yang merupakan komponen dari otomotif EV ini juga naik cukup kencang ya. Jadi harusnya ini juga berimbas kepada yang jualan mobilnya seperti Astra dan Imas. Jadi memang banyak katalis positif sih yang bisa kita perhatikan sebenarnya. Oke, baik. Karena bersamaan dengan momentumnya juga ya, udah mau pemilihan, Ya, udah mau akhir tahun. Jadi sebenarnya banyak banget sektor yang bisa kita perhatikan ya Mas Yaki ya. betul. Nah, kalau misalnya kita ngebahas tentang batu bara tadi, batu bara kan apakah akan semakin tersingkir dengan energi terbarukan atau bagaimana ini Mas Yaki? Mungkin tersingkirkan setelah 2050 ke atas ya, itu which is berarti masih sekitar 30 sekarang tahun. 2023, cukup butuh 27 tahun lagi. Karena karena yang perlu dinot adalah teman-teman mungkin bisa perhatikan di Eropa sendiri, ketika mereka menginginkan green energy, yang termudah itu gas, karena paling minim emisi ya. Cuman itu harganya juga udah tinggi. Kalau mereka mau ke hydro, mereka juga harus bangun infrastruktur baru, PLTA baru. Terus juga kalau mereka mau pakai tenaga surya, mereka harus bangun PLTS baru. Dan itu juga nggak mungkin setahun jadi kayak bangun rumah. Jadi konsep ini juga nggak akan mudah karena mereka juga harus membebaskan lahan, mereka harus bangun sarana. Terus juga kayak di Indonesia juga belum 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 ada kesepakatan resmi antara pembangunan PLTA PLTS sebagai pembangkitnya dengan PLN yang untuk penyalurannya seperti apa, harganya di berapa untuk EBT juga belum clear seperti apa, karena juga flying wheel-nya juga untuk distribusinya ke konsumen juga belum jelas seperti apa. Jadi memang menurut saya sih batubara masih punya prospek bagus ya, karena memang pemerintah sendiri mau net zero emission kan kalau nggak salah 2050, which is masih 27 tahun, jadi masih banyak potensi untuk batubara bisa grow up sih harusnya.
Oke, baik. Jadi sobat investor yang punya saham atau koleksinya batu bara nih sedikit tenang lah ya, karena nggak akan tersingkirkan kok. Untuk batu bara itu bakal tetap dibutuhin ya Mas Yaki ya. Ya paling nggak untuk 10 tahun ke depan ya Mbak ya. Oke, siap. Mas Yaki, kalau misalnya kita cerita tentang emiten ataupun saham jangka panjang yang selama ini kita tahu kan yang cenderung kenaikannya itu bukan signifikan sih, tapi stabil, tetap naik gitu ya, tetap mengalami pertumbuhan adalah rata-rata perbankan ya. Tentu saja seperti BBCA, BBNI, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya untuk jangka panjang di atas 5 tahun selain perbankan, ada nggak kira-kira? Lebih cenderung ke consumer good ya, karena memang kalau untuk kita pilih saham defensif, lebih cenderung yang menghindari kontribusi komoditas besar ya. Dalam artian gini, perbankan sangat ada porsi kredit ke sektor pertambangan, tapi itu juga nggak terlalu besar. Dan seperti consumer goods juga ada porsi dari komoditas yaitu gandum dan gula, tapi juga itu nggak terlalu signifikan. Jadi harusnya itu bisa menjadi defensive stock untuk portofolio teman-teman atau trader ya. Cuman kalau selama itu berkaitan dengan komoditas atau related banget dengan komoditas seperti oil and gas, Medco, Elsa dan sebagainya, Petro, terus ada batu bara, PTBA, ITMG, itu sangat related dengan harga komoditas di luar negerinya. Jadi ketika harga batu bara tertekan, harga emiten juga tertekan. Jadi susah sih Mbak untuk selain saham Big Bang, saham ya paling defensive stock ya itu di consumer goods sih. Karena kayak bank digital pun masih banyak rumornya ya, karena memang secara valuasi mereka juga tinggi, karena memang asetnya nggak ada. Jadi secara PBV juga pasti akan tinggi ya, karena kan bagaimanapun juga nggak ada aset yang untuk divaluasi, mereka lebih menjual di sistem dan pelayanannya ya. Jadi agak repot sih Mbak. Ya paling masih fokus di Big Bang dan consumer goods sih. Oke, baik. Memang sepertinya dua emiten sektor itu tuh masih the best ya sampai saat ini ya Mas Yaki ya. Iya. Nah, Mas ada pertanyaan dari sobat investor dari @ghostbitlyrics. Gimana pergerakan SMDR yang mau bagi dividen? Ya, kalau lihat dari pergerakan SMDR sendiri sebenarnya kalau dividennya lumayan bagus ya, sekitar 10%-an ya kalau lihat harga yield kemarin. Cuman ini memang masih agak rawan untuk profit taking kalau memang SMDR-nya belum kuat bertahan di atas level 400 sampai 410 ya. Jadi untuk trading jangka pendek kami lebih menyarankan untuk sell on strength untuk SMDR-nya jika belum kuat di atas 400 sampai 410 dengan support terdekat itu di area 374 sampai 380-an. Oke, baik. Mas Eki ada pertanyaan selanjutnya dari @husnon. Kalau PGEO bagaimana? Apakah mulai downtrend? Oke, kalau PGO sebenarnya kalau lihat dari pergerakan moving average 60 harian memang agak downtrend ya. Cuman ini konfirmasinya nanti kalau dia jebol di bawah 800. Jadi kalau dia jebol di 800 ada potensi untuk PGO balik ke area 700 sampai 740-an. Jadi hati-hati kalau teman-teman udah punya PGO, kalau sampai jebol dan turun di bawah 800 itu ada potensi balik ke area 700 sampai 740-an. Oke, baik. Mas Yeki, pertanyaan terakhir dari sobat investor dari @alamsyah. Gajah tunggal gimana pergerakannya? Mengingat kemarin gajah tunggal cukup mengalami kenaikan yang mengejutkan. Ya, sebenarnya kalau lihat dari pergerakan hari ini ya, saya masih optimis untuk hold gajah tunggal selama bertahan di atas 12.10, 12.15 ya. Karena lihat pergerakan hari ini ada potensi untuk gajah tunggal balik rebound lagi. Cuma memang agak round profit taking sih kalau kita lihat Fibo-nya di area 13.35. Jadi kalau di atas 13.35 gajah tunggal belum kuat, bisa take profit dulu. Cuman kalau masih mau hold, masih bisa selama bertahan di atas MA5-nya di area 12.05 sampai 12.10 sih untuk supportnya. Oke, baik. 12.05 sampai 12.10 ya di MA. Di garis MA. Mas Yaki, terima kasih banget untuk waktunya siang hari ini. Tadi banyak banget yang mau ngecek portofolio, tapi waktu kita sangat terbatas. Terima kasih ya Mas Yaki, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Ya, selamat siang. Selamat siang, pamit ya Mbak. Ya, siap. Nah, sobat investor, itu dia tadi perbincangan kita dengan Mas Ahmad Yaki, Head Online Trading dan Technical BCA Sekuritas ya. Sangat menarik sekali kita ngebahas pergerakan indeks harga saham gabungan. Jadi diprediksikan sampai akhir tahun ini kemungkinan bisa menembus sampai 7.100.
Kira-kira kalau 7.100 portofolio kita masih merah atau ikut membaik nih sobat investor. Dan ada beberapa saham jangka panjang yang kita bahas seperti big banks ataupun consumer good. Dan ada beberapa juga yang bisa diperhatikan nih karena momentum, yaitu seperti batu bara karena mau akhir tahun, emiten ataupun sektor dari consumer good karena tahun depan adalah tahun pemilihan. Tapi sobat investor, tetap ngelihat ya bagaimana fundamental ataupun teknikalnya. Nah, itu dia tadi perbincangan kita. Boleh nih ditonton terus IDX Channel TV dan baca website kita di www.xdxchannel.com. Follow sosial media kita di Instagram dan Twitter di @idx_channel, YouTube di @idxchannel, TikTok di @idxchannel, serta Facebook di @idxchannel.com. Terima kasih ya Sobat Investor. Saya Nadine Hedra, pamit undur diri. Salam cuan.